Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Honda Racing Corporation akan segera menggelar sesi konferensi pers di bulan ini, tepatnya pada tanggal 14 Januari mendatang. Sesi tersebut akan beragendakan presentasi tim dan sesi tanya jawab pembalap termasuk rincian rencana tim di MotoGP 2022. Namun dalam konferensi pers tersebut, hanya 3 pembalap Honda yang akan ikut serta, yakni Pol Espargaro, Takaki Nakagami, dan Alex Marquez. Sedangkan Marc Marquez dipastikan tidak akan ikut berpartisipasi. Marc Marquez tidak akan berpartisipasi untuk fokus pada pemulihan dan persiapan pramusimnya. Dia akan melanjutkan rencana latihan fisiknya untuk mempersiapkan musim baru. Pembalap kami akan terus ditinjau oleh Dr. Sanchez Dalmau selama pekan berikutnya. Demikian keterangan tertulis dari HRC. Livio Suppo menuding Alberto Puig yang patut disalahkan atas terpuruknya Repsol Honda tanpa Marc Marquez. Suppo berujar kesalahan Puig adalah membiarkan Honda terlalu lama bertumpu pada Marc Marquez seorang. Tahun lalu jelas perkembangan tidak berjalan ke arah yang benar. Banyak kesalahan yang dibuat, misalnya membiarkan Dani Pedrosa pergi. Itu menunjukkan bahwa perkembangan motor sedang menuju ke arah di mana hanya Marc yang bisa menjadi kuat. Sama sekali tidak ada persiapan untuk waktu setelah Marc. Saya benar-benar kasihan melihat Honda yang sekarang harus berjuang seperti ini ketika saya meninggalkan tim itu setelah musim 2017. Valentino Rossi sempat diprediksi bisa saja bertahan setahun lagi karena tim balapnya VR46 akan resmi debut di kelas utama pada MotoGP 2022. Namun ia lebih memilih pensiun. Ia pun mengungkapkan alasan sebenarnya enggan balapan di timnya sendiri VR46. Ini akan menjadi ide yang menarik untuk membalap di tim MotoGP saya sendiri. Tetapi akhirnya saya memutuskan untuk tidak melakukannya karena alasan tertentu. Ini akan menjadi proyek yang masuk akal jika Anda bisa merencanakannya selama 2 tahun atau lebih. Tetapi jika hanya 1 musim, resikonya lebih besar daripada manfaat yang bisa didapat. Jadi saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Danilo Petrucci mengungkapkan bahwa beberapa rekannya mulai menanyakan sensasi rally Dakar termasuk Rossi. Dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar pembalap bertanya kepada saya tentang Dakar. Saya berbicara dengan Valentino. Dia tanya kepada saya tentang berbagai hal, tapi saya tidak yakin. Valentino tidak terlalu cocok untuk balapan Dakar. Lebih lanjut, Petrucci juga mengungkapkan bahwa ia juga tertarik mencicipi balapan mobil ketahanan bersama Rossi. Namun ia juga kembali berkelakar bahwa jika ia navigatornya, mungkin tim Rossi akan kalah. Saya bilang padanya bahwa saya ingin melakukannya dengan dia di belakang setir mobil. Saya sebagai navigatornya. Pembalap seperti dia bisa memenangkannya.
Tetapi saya tidak yakin jika dengan saya bisa menang. Tapi jika kami bisa melakukannya, itu mungkin akan keren. Meski sudah beralih ke rally Dakar, Danilo Petrucci masih sedikit menyayangkan karirnya di MotoGP harus berakhir secara tragis. Petrucci sedikit menyinggung tentang posisinya di KTM Tesri yang berada di waktu yang tidak tepat. Ia tidak bisa memiliki waktu adaptasi lebih lama dengan motor RC16 KTM akibat pandemi. Dibandingkan dengan dua pembalap lain di tim pabrikan, Iker Lecuona dan saya selalu kehilangan waktu untuk akselerasi dan kecepatan tertinggi. Performa motor kami tidak meningkat secara signifikan sebagai hasilnya. Entah bagaimana saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa saya berada di tim yang salah, di Ducati maupun KTM. Selama 2 tahun terakhir, ada yang salah. Ketika saya melihat ke belakang, saya seharusnya melakukannya dengan cara berbeda. Jorge Martin menunjukkan livery motornya untuk latihan yakni Ducati Panigale V4S yang bersilinder 1103 cc dengan tenaga sekitar 213 HP yang tidak jauh dari pacuan MotoGP. Motor ini dipakai saat latihan di sirkuit Andalusia Almeria. Pelatihan intensif selama seminggu menunggu kita. Mempunyai rekan yang lebih cepat seperti Marc Marquez membuat Pol Espargaro meningkatkan standarnya. Ia pun mempelajari apa yang membuat Marquez bisa tampil kompetitif. Kepada duta MotoRiweb, Pol pun mengungkapkan rahasia Marc Marquez bisa tampil cepat. Saya selalu membalap dengan Marc, tetapi menjadi setara di tim yang sama memberi saya perspektif yang lebih realistis tentang apa yang bisa saya lakukan sebelumnya. Perlu sedikit grip untuk melaju cepat, dan itu sangat sulit. Menjadi rekan timnya memungkinkan saya untuk memahami sedikit lebih baik teknik yang ia gunakan untuk pergi begitu cepat. Dikutip dari Duta MotoRiweb, pernah menjadi rekan satu tim bersama Vinales di tim Yamaha. Quartararo pun lebih mengetahui masalah internal yang terjadi antara Vinales dan Yamaha di pedok MotoGP. Tak segan kini Quartararo pun mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi antara Vinales dan Yamaha. Menurut Quartararo bahwa ada beberapa permintaan Vinales yang gagal dipenuhi oleh Yamaha. Vinales telah membalap dengan Yamaha selama bertahun-tahun, tapi semuanya bersifat pribadi dan saya tidak ingin terlibat. Dia punya beberapa masalah dengan motornya. Dia meminta hal-hal tertentu dan Yamaha tidak memilikinya. Saya tidak peduli apa yang terjadi di sekitar saya, bukan karena permintaannya, tetapi hanya karena saya fokus pada tujuan saya yang sangat jelas, yakni merebut gelar juara dunia. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.
if I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll die